Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Lah, ini di hari Kamis dan malam Jumat yang berkah ini. Nah, ini ada video debat yang sangat panas dan sangat menarik untuk kita simak. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hari-hari ini rakyat dihinakan oleh Jokowi dan keluarganya di ruang demokrasi yang paling transaksional demi memuluskan Jokowi, Gibran, anak, Kaisang, istrinya, dan itu 5 penjahat saja berputar-putar di situ dengan menguras seluruh lorong-lorong gelap, memanfaatkan nepotisme, anggaran negara, fasilitas negara, kekuasaan yang powerful untuk menunjukkan bahwa negara sudah tidak ada. Yang ada hari ini. Oke. Dan mungkin 15 tahun kemudian kalau ini dipertahankan adalah kekuatan dinasti jelas jahat yang secara moral. Mereka yang berdiri mendukung Jokowi di pagar-pagar istana, saya bermohon kembali menghentikan semua retorika omong kosong itu. Ini Bung Faisal nampaknya baru bangun belum cuci muka langsung datang ke LC. Jadi mohon dimaklumi, agak ngigo. Untuk marilah menangkan kepentingan rakyat, dan sudah cukup. Jokowi sudah jadi presiden, anaknya sudah jadi wapres, mau apa lagi? Siapa lagi yang mau diselundupin? Cucunya, pembantunya, siapa lagi? Kita harus berhenti sebagai pribadi yang mencintai keragaman, mencintai hak 300 yang hampir 300 juta orang. Tidak lagi berdiri dengan retorika palsu untuk membela kepentingan yang hanya suaranya agak gemeter pengen nangis. Kalau kesadaran itu muncul, maka saya kira ngopi banget nih ini kowe. Pendekatan hikmat kebijaksanaan, kita bisa membuka ruang rekonsiliasi. Kita memang salah menggunakan pendekatan demokrasi liberal, tapi kita harus kembali untuk menunjukkan ada yang lebih besar yang kita tinggalkan, yaitu semangat gotong royong, semangat keindonesiaan, dan semangat nasionalisme. Sadar itu. Kira-kira itu Bang Karno. Baik, terima kasih Bung Faisal Asegaf atas orasinya. Sudah menghujat ketawa. Sekarang saya ini tanggapan dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Ya. Terima kasih Bang Karni, yang terhormat senior-senior yang ada di sini semua. Bang Asgaf, suatu pemaparan cerita fiksi yang bagus sekali. Saya nggak tahu abang lagi mau mengarang cerita atau abang bermimpi. Jadi gini Bang, Pak Jokowi ini saat ini bukan hanya survei ya. Kebetulan kami ini di lapangan. Saya ketua umum dari organisasi yang mungkin dari abang punya partai baru berdiri mungkin hanya 20 sampai 100 orang. Sepi banget. Dan paling hanya berapa gelintir. Janganlah langsung diulti gitu Bang, kasihan lah. Anggota saya hampir tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi kami ini belusukan untuk pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Banten, Jawa Barat itu kami belusukan masuk ke daerah-daerah merah. Dan abang tahu ketika kami bawa susu buat anak kecil dan pakai lagu Oke Gas, yang tadinya kandang banteng itu jadi kandang gemoy. Ya, ini praktek Bang, bukan teori Bang. Atau mimpi. Betul banget, jadi betul, realita. Bilang membangun dinasti politik, makanya saya tadi cukup tersanjung ya apabila abang nanti katanya mau bawa bukti-bukti. Tolong yakin kami, betul. Rakyat Indonesia, bukti-buktinya ini apa? Apa yang dilanggar Presiden Jokowi? Kalau ada, saya akan ikut abang. Iya. Ya, jadi tapi Bang, saya pikir cukup kita memberikan pendidikan politik yang menurut saya nih kurang baik buat bangsa kita. Karena selama ini kami atau siapapun di Republik ini, baik kemarin 01 dan 03 mengajukan di MK
di pengadilan manapun, belum ada bukti-bukti yang kuat mengatakan bahwa Pak Jokowi membangun dinasti politik. Betul. Ataupun melakukan abuse of power. Nah, saya cerita sedikit Bang. Saya cerita ini berdasarkan fakta dan sejarah, bukan berdasarkan mimpi. Omon-omon. Bahwa Mas Gibran itu adalah pilihan terakhir untuk dicalonkan menjadi wapres. Harus kita tahu tadi, Abang juga bilang bahwa kalau bisa Bang Bobi dan Mas Kaisang itu cukup sudah. Bang, mereka itu anak-anak bangsa, sama seperti kita yang mempunyai hak dipilih dan memilih sesuai undang-undang dasar negara kita. Itu hak asasi manusia. Bang, gitu. netral Bang. Oke, Saya netral, pun apabila Pak Jokowi membangun dinasti, beliau memilih salah satu anaknya jadi menteri, saya akan di barisan Abang juga akan memprotes itu. Tapi Bang Bobi dan Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat Abang. Betul. Ya. Jadi mayoritas memilih. Dan saya sebagai wakil ketua TKN juga, kami kerja keras. Pemilu kemarin ya, itu saksi 01, 02, 03. Masing-masing saksi ada. Ada RT, RW, ada KPPS, ada KPUD, ada Pak Lurah, ada camat, polisi dan segala macam. Kalau mau curang itu Bang, itu di TPS. Betul. Ya, makanya kemarin kekonyolan 01 dan 03 kenapa kalah? Netral Karena Bang, mereka tidak ambil bukti dari TPS. Itu aja intinya. Ini saya kasih pembelajaran sedikit. Ya. Jadi biar Abang yang selama ini bermimpi, come on, bangunlah Bang dari tidur. Ya. Bangsa ini nggak bisa. Bangsa ini akan maju ke depannya. Ya. Jadi saya bilang tadi cerita sedikit bahwa Mas Gibran ini waktu itu sebelum ditetapkan jadi mengajukan, itu sekitar hampir setahun lebih Bang kalau nggak salah. Teman-teman itu sudah mengajukan, ya kan, untuk pembatalan usia yang di bawah 40 tahun. Termasuk PSI ya, kalau nggak salah. Termasuk Almas, terus ada Wali Kota Bukit Tinggi, terus ada lagi Wakil Bupati Lampung Selatan, ada lagi Bang Emil Dardak. Jadi ada 21 pihak. Ini fakta, ini sejarah. Saya ajarkan ke Abang nih. Ya. Biar Abang sadarlah, jangan apa ya? Insomnia apa, jangan, pokoknya Abang sadarlah ya. Intinya bahwa Bang, bangunlah dari tidur, mari kita song-song, bangsa ini harus diberikan rasa optimisme. 21 pihak sebelum Gibran itu diajukan menjadi wapres. Kami ya relawan Jokowi waktu itu akan mendukung Mas Gibran itu untuk Gubernur Jawa Tengah. Yang akan kami dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Makanya waktu itu kami pernah membuat namanya Nusantara Bersatu yang Pak Jokowi mengatakan ada rambut putih dan dahi berkerut. Ya. Dan itu kami diprotes oleh PDIP Perjuangan. Karena apa? Karena waktu itu kita nggak mendukung Puan Maharani. Karena yang kita dukung ada Mas Ganjar. Tapi memang suratan tangan takdir Mas Ganjar bukan jadi presiden. Ya. Jadi presiden. Karena waktu itu beliau menolak U21. Beliau bilang. Dan ini sangat melukai hati kami, pecinta sepak bola. Saya umur 9 tahun sudah mendirikan klub sepak bola namanya Tornado di kampung saya di NTT. Ya, jadi ketika itu kami semua kecewa, termasuk Pak Jokowi. Ya. Karena apa? Karena U21 ini sudah ditetapkan oleh DPR, anggarannya ada, hampir sekian triliun, sudah bangun stadion, sudah teman-teman UMKM bikin jersey, ya. Bagaimana sakit hatinya ibu-ibu sama anak-anak kecil ini yang sekolah bola, dia pingin suatu saat dia bertanding di luar negeri, gabung di Manchester United atau di Liverpool dan sebagainya. Ini hancur hanya gara-gara seorang Ganjar.
ketika Ganjar itu Bang, itu bukan hanya menghancurkan dunia sepak bola, dunia olahraga, dunia pariwisata, termasuk dunia investasi. Alhamdulillah, berarti dunia lain belum dihancurkan. Dan ini sangat membahayakan. Seorang gubernur subordinasi dari presiden. Ya namanya petugas partai atau jongos partai, ya itulah begitu. Makanya kami semua nggak mau Mas Ganjar. Nah, ketika Bu Mega mendukung Pak Mahfud jadi Wapres, pilihannya ya kebetulan di MK ada pengajuan gugatan usia 40 tahun. Jadi 21 orang sudah setahun lalu Bang. Iya. Ya. Karena nggak ada pilihan lagi, ya kan? Dan kita lihat Mas Gibran bisa. Makanya lah diajukanlah Mas Gibran. Ini fakta sejarah yang akurat dan buktinya kita semua tahu. Hanya kita lupa. Karena apa? Karena ada pengamat-pengamat seperti Abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur. Ya gitu. betul. Dan sangat membahayakan buat republik ini. Pemecah belah. Bagaimana tadi saya satu lagi Abang bilang mau menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu lebih dari mana ngadi-ngadi. judulnya Bang? Fakta apa yang Abang bisa berikan kepada kami? Saya wakil ketua TKN. Ya. Saya berani bicara karena apa? Sudah diputuskan 17 Agustus peringatan 17 Agustus di IKN. Itu mudah-mudahan tidak akan batal. Ya sebentar. Amin. Saya selesai dulu baru Abang bicara. Ya Bang ya. Terus yang kedua, pelantikan tetap di Jakarta karena apa? MPR-nya ada di Jakarta. Gitu loh. Jadi tidak ada hal-hal yang Abang bilang tadi, kami tidak punya satu fakta atau bukti bahwa Presiden Jokowi akan menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu sama sekali nggak benar. Nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, Bang, boleh Abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Betul. Gitu. Saya mau lihat, Abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti Abang jawab. Ya, berhasil nggak Abang memasukkan Pak Jokowi? Kita akhiri saja, tentunya kalau negarawan sejati pasti mengikuti aturan atau undang-undang yang berlaku. Jadi tidak melanggar konstitusi atau tidak menebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan isu-isu hoax. Kalau Mas Gibran bisa menang dan Mas Bobi bisa menang juga di Wali Kota Sumut kemarin, seharusnya Mas Faisal Assegaf marah dengan warga Indonesia yang sudah memilih Mas Gibran maupun Mas Bobi. Jadi catat itu, garis bawah. Mereka langsung dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi Anda salah marah dengan Pak Jokowi atau menghujat atau mencaci Pak Jokowi. Jadi cacilah rakyat Indonesia dan sampean pindah negara. Kira-kira. Kalau tidak mau, tidak menerima pilihan rakyat Indonesia, jadi pergilah carilah negara yang mana kamu suka. Nah ini untuk yang lain, jadi ya stoplah dengan ujaran kebencian, stoplah selalu berpikir negatif kepada pemerintah. Tentunya pemerintah saat ini sedang bekerja keras bagaimana untuk menstabilkan ekonomi, sedang bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sedang bekerja keras untuk memajukan kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia bersama. Nah, saya akhiri, selalu berpikir positif, NKRI harga mati, tetap rukun, aman, damai, jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah. Dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.